Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka dugaan penyuapan dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR. Permohonan ditolak lantaran seluruh bukti yang diajukan Sekjen PDIP itu dinilai tidak relevan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan pra-peradilan Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka dugaan penyuapan dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR Kamis petang. Pada putusannya, Hakim Tunggal Yuyamto menolak seluruh materi gugatan pemohon. Yuyamto berpendapat seluruh bukti yang diajukan pemohon tidak relevan. Lebih lanjut, Yuyamto menyebut seharusnya permohonan kubu Hasto diajukan dalam dua bentuk gugatan pra-peradilan. Dengan putusan itu, maka pengadilan memerintahkan proses hukum pidana pemohon untuk terus dilanjutkan. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, keberatan yang perkara kepada pemohon sesudah akhir. Kemudian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari berulang oleh Yuyamto Hakim Pengadilan Negeri Selatan. Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, menyatakan kekecewaannya. Ia menilai hakim tidak mempertimbangkan kesaksian 7 saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Menurutnya, dengan gugurnya permohonan gugatan itu, klien yang akan fokus menghadapi persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan mempertimbangkan pengajuan pra-peradilan kembali. Dana yang sudah dihadirkan, ya, semuanya menerangkan dengan lugas dan jelas bahwa penetapan tersangka itu harus ada terkait dengan pasal-pasalnya, itu harus ada korelasinya dengan pasal yang dipersangkakan. Selain itu, harus juga dilakukan semacam bukti permulaannya itu harus substantif dan juga merupakan delik inti. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka. Namun, sampai sekarang Harun Masiku masih belum tertangkap dan berstatus daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV, memberitakan.